Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita, walaupun ini melalui daring. Sekarang kita sampai di chapter keempat. Oke, silakan kalian buka dulu medianya, masuk di blog daring kita smpn5ku.blogspot.com ya. Baik, sebelum kalian belajar silakan kalian isi daftar hadir dulu, karena kalian kelas 9 silakan ini diisi ya, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Setelah kalian isi daftar hadirnya, silakan dibuka, dicari di menu belajar kelas 9, lalu kalian buka bahasa Inggris. Baik, lalu kalian scroll ke bawah, lalu kalian cari di sini ada media daring country sites, yang ini chapter 3, ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang ini di chapter keempat, this is how you do it. Jadi ini bagaimana kamu melakukannya. Oke, baik. Silakan kalian klik saja ini. Oke, silakan diklik. Nah, sehingga nanti akan muncul dia seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau di Android kalian dia akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Tinggal kamu tarik dia saja ke bawah. Oke. Baik. Nah, perhatikan ke sini baik-baik anak-anak. Jadi perlu Pak Guru jelaskan dulu. Jadi tema kita adalah this is how you do it. Chapter 4, this is how you do it. Jadi ini bagaimana cara kamu melakukannya. Ini adalah bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Ya. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Yang pertama kita mulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks prosedur, lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman, dan manual pendek dan sederhana sesuai konteks penggunaannya. Nah, kalau kita lihat kompetensi dasar ini, nanti kita mungkin akan lebih banyak mendiskusikan tentang teks prosedur ya. Sebuah teks prosedur, sebuah teks yang membicarakan tentang bagaimana cara kita membuat sesuatu, bagaimana cara kita melakukan sesuatu ya. How to make something or how to do something. Okay? Next. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur, lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nah, jadi nanti kalian harus bisa menangkap makna secara kontekstual yang terkait dengan fungsi sosial. Fungsi sosial artinya untuk apa sih teks prosedur itu? Kemudian struktur teksnya seperti apa? Dan unsur kebahasaannya seperti apa? Oke, nanti kita pelajari dia pada kesempatan ini. Nah, kita lanjut ke materi pokok. Pada bab ini memuat materi pokok tentang teks prosedural berbentuk resep dan manual pendek dan sederhana. Kemampuan memahami resep dan manual dalam bahasa Inggris memungkinkan peserta didik menunjukkan tanggung jawabnya sebagai remaja terpelajar yang semakin dapat diandalkan keluarga dan masyarakat. Oke. Berikutnya, teks prosedur adalah teks tulisan atau teks lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Oke, baik. Nah, jadi
teks ini didesain untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Oleh karena itu, teks ini bisa berbentuk rangkaian instruksi, petunjuk, atau sebuah manual. Oke. Nah, sekarang bagaimana fungsi sosial dari teks prosedur itu? Jadi, fungsi sosial itu artinya untuk apa? Untuk menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, itu fungsi sosial. Kemudian struktur teksnya. Ini struktur teksnya apa? Secara garis besar, teks prosedur itu terdiri dari 3 saja. Yang pertama goals, atau kadang disebut dia dengan dengan aims atau tujuan. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi berdasarkan tujuan dan maksud teks. Kemudian yang kedua, teks prosedur itu ada materialsnya, ada materinya. Atau dengan kata lain ada kadang-kadang materials, kadang-kadang tools ya. Jadi materials itu adalah daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Steps itu adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah adalah serangkaian urutan instruksi atau kegiatan untuk mencapai tujuan melalui urutan langkah-langkah yang benar. Jadi struktur teksnya secara umum ada 3. Ada tujuan, ada material, ada steps atau langkah-langkah. Nah, kemudian yang ketiga, unsur kebahasan dari teks prosedur itu adalah begini. Dia memakai tenses simple present tense, artinya dia memakai kata kerja bentuk pertama, ya, seperti boil, memasak, cut, memotong, fry, menggoreng, dan lain-lain, ya. Kemudian dia biasa memakai imperatives. Imperatives artinya kalimat perintah, seperti cut, potong, don't mix, jangan dicampur, oke. Kemudian dia juga memakai action verbs, kata kerja aksi, seperti turn, seperti put, seperti mix. Oke, baik. Kemudian dia memakai konektivitas, penghubung. Oke, jadi dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain menggunakan konektivitas seperti kata first. First ini artinya pertama. Kemudian ada nanti second, kedua, kemudian ada nanti third, ketiga. Atau memakai then, kemudian. Atau after that, setelah itu. Dan biasa nanti di akhir ada kata finally, artinya akhirnya. Oke, baik. Nah, kemudian biasa dalam teks prosedur itu ada yang disebut dengan adverbial phrases atau frase kata keterangan. Seperti for 5 minutes, selama 5 menit. Ini adalah adverbial of times, kata keterangan waktu. Ada juga seperti 2 cm from the top, jadi 2 cm dari atas. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan adverbial phrases. Saya ulangi, jadi teks prosedur itu fungsi sosialnya adalah untuk menginformasikan kepada orang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. To inform someone how to make something or how to do something. Struktur teksnya ada goals or aims, itu artinya tujuan. Ada materials, kemudian ada steps atau langkah-langkah. Unsur kebahasaan, dia memakai simple present tense, imperative, action verbs, connective, and adverbial phrases. Baik. Nah, itu penjelasan tentang teks prosedur. Nah, sekarang kita coba perhatikan poin-poin di bawah ini. Perhatikan contoh teks prosedur di bawah ini. Ini diulangi kembali. Prosedur teks adalah sebuah jenis dari teks yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan, dicapai melalui urutan tindakan atau langkah yang benar. Jadi teks prosedur itu nanti urutan mengerjakannya
urutan melakukannya itu harus runtun. Jadi tidak boleh yang pertama jadi ketiga, yang ketiga jadi pertama. Jadi dia harus runtun. Oke. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru coba akan membahas tentang sebuah teks prosedur, yaitu how to make fried rice. How to make fried rice? Bagaimana sih kita membuat nasi goreng? Nah, tentu pertama yang kita butuhkan adalah ingredients. Ingredients ini masuk dia di dalam materials ya. Masuk dia di dalam materials. Lalu, how to make fried rice ini adalah masuk dia pada bagian pertama, yaitu goals atau tujuan. Jadi, how to make fried rice itu adalah goals-nya. Ingredients ini adalah masuk dia nanti di dalam struktur teks yang kedua. Ingredients itu artinya bahan-bahan. Number one plate of white rice. One plate of white rice artinya satu piring nasi putih. Number two, ya, two eggs. Dua butir telur. Number three, teaspoon of salt. Teaspoon of salt artinya 1 sendok garam. Garam 1 sendok teh atau 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam. And then number 4, 2 cloves of onions. 2 cloves of onions artinya bawang putih 2 siung. Ya, 2 siung bawang bukan. 2 cloves of onions berarti 2 putih bawang merah. And then 3 cloves of garlic. 3 cloves of garlic, bawang merah. Maksudnya ini bawang merah. Onions itu bawang merah, garlic itu bawang putih, misalnya kebalik ya. 3 cloves of garlic artinya bawang merah 3 siung, bawang putihnya 2. Oke. And then half sticks of leeks. Half stick of leeks. Setengah batang perai. Setengah batang perai. Chili, cabai. And then pepper, lada. Pepper, lada. Cooking oil, minyak goreng. Tomato sauce. Tomato sauce artinya saus tomat. Complementary material. Complementary material artinya bahan-bahan sebagai pelengkap, bahan-bahan tambahan. Okay, those are the ingredients. Next, setelah kita itu ada tools juga. Tools artinya peralatan. The tools to make fried rice. Peralatan untuk membuat nasi goreng itu apa? Number 1, frying pan. Artinya wajan ya. And then stove kompor, spoon, sendok, spatula yang dipakai nyendok itu ya, yang pakai membuat nasi goreng di wajan itu, spatula, and then plate, piring. Okay, these are the tools. Itu adalah alatnya. Nah, next step, how to make fried rice. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan. Jadi langkah-langkah ini harus dia runtut. Jadi mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terakhir. Oke. Untuk apa itu? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Oke. Supaya kamu tidak salah. Nanti kadang-kadang terjadi kecelakaan, maksudnya kamu melakukan dia dengan tidak benar. Oke. Bisa saja nanti tanganmu kebakar, tanganmu kena pisau, dan lain-lain. Nah, untuk itulah perlu dia the step how to make fried rice itu. Okay, number 1, prepare frying pan and pour the cooking oil according to the taste. Prepare a frying pan and pour the cooking oil according to your taste. Persiapkan wajan dan tuangkan minyak makan.
berdasarkan seleramu. Based on your taste, according to your taste artinya according to your taste, sesuai seleramu. Oke. Next. Heat the frying pan by using medium flame. Heat the frying pan by using a medium flame. Jadi panaskan wajan dengan api yang sedang, jangan terlalu besar apinya. Oke. Next, after the cooking oil is hot, put the garlic, onion, and chili. Setelah minyaknya panas, taruh bawang merah, taruh bawang putih, dan cabai. Number 4, stir all the materials until ripe and fragrant. Stir all the materials until ripe and fragrant. Jadi kamu aduk semua bahan-bahan itu sampai matang dan harum. Bahan-bahan itu maksudnya ya mungkin ya garlic, onion, chili yang sudah dimasukkan di dalam wajan itu kamu stir until ripe and fragrant, sampai dia matang dan harum. Number 5, put the supplementary materials according to your taste. Put the supplementary materials according to your taste. Jadi kamu masukkan bahan-bahan pokok sesuai selera Anda. Use spatula to stir until evenly cooked. Jadi gunakan spatula untuk mengaduk hingga merata. Until evenly cooked, sampai merata. And then number 7, put eggs and scramble until cooked. Masukkan telur dan aduk hingga termasak. Okay, next. Number 8, put white rice and stir until mixed with all ingredients. Put white rice and stir until mixed with all ingredients. Jadi masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur dengan semua bahan-bahan yang lain. The next, add tomato sauce, pepper, and salt until all materials are blended. Add tomato sauce, pepper, and salt until all materials are blended. Tambahkan saus tomat, lada, dan garam sampai semua bahan-bahan tercampur aduk dengan baik. Next, after everything on the frying pan was fragrant, serve into the plate. Setelah semua yang ada pada wajan itu matang, serve into the plate, tiriskan pada piring, taruh di piring. And then you could decorate with the sliced tomatoes until other complementary materials as you like to make your fried rice looks interesting. Okay? You could decorate with the sliced tomatoes and other complementary materials as you like to make your fried rice looks interesting. Jadi Anda bisa mendekorasi, menghias dengan potongan tomat dan bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera kalian, sesuka kalian, untuk membuat nasi goreng Anda terlihat menarik. Okay? You could decorate with the sliced tomatoes and other complementary materials as you like to make your fried rice looks interesting. Okay, the last, your interesting fried rice is ready to serve. Your interesting fried rice is ready to be served. Jadi nasi goreng Anda yang menarik siap untuk disajikan. Nah, jadi itu sedikit
penjelasan Pak Guru tentang teks prosedur ya. Jadi secara umum teks prosedur itu adalah struktur teksnya. Yang pertama adalah ada tujuannya. Tujuannya adalah judulnya itu menjadi tujuan. Misalkan how to make coffee itu adalah goals. Ada materials, ada ingredients, kemudian ada step-step. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini ada beberapa video pembelajaran yang sudah dibuat oleh teman kamu yang sudah tadi. Oke. Nah, sekarang silakan kamu perhatikan video ini baik-baik. Silakan dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey people, my name is Desta. I'm class 9. So, I will show you how to make materials and cups. 1. Sponge. 2. Press. 3. Sugar. 4. Coffee. 5. Hot water. Okay, step 1. Pour coffee into a glass. Step 2. Add sugar according to taste. Step 3. After then pour hot water. Step 4. Dessert egg. Step 5. Finally, hot coffee is ready to drink. Oke. Bye-bye. Ya, nah itu adalah contoh teks prosedur yang dibuat oleh teman kamu. Nah, ini contoh teks yang lain yang juga dibuat oleh teman kamu. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita